Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falsa Fatia, NIM 211010502828, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stock split untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pasar modal dan portofolio yang diampu oleh Bapak Reza Oktavian, SEMM. Stock split adalah suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk membagi saham yang beredar menjadi lebih banyak dengan nilai nominal yang lebih kecil, tetapi dengan nilai total yang tetap. Dengan kata lain, meskipun jumlah saham perusahaan meningkat, nilai pasar perusahaan secara keseluruhan tidak berubah. Tujuan utama dari stock split adalah untuk menurunkan harga per saham dan membuat saham perusahaan lebih terjangkau bagi banyak investor. Namun, ada beberapa alasan lain mengapa perusahaan melakukan stock split. Berikut adalah tujuan-tujuan utama dari stock split. Di antaranya adalah yang pertama, menurunkan harga saham, yang kedua, meningkatkan aksesibilitas bagi investor kecil, yang ketiga, menarik lebih banyak investor, keempat, meningkatkan likuiditas, kelima, mengurangi psikologis harga tinggi, yang keenam, meningkatkan daya tarik di mata publik, dan yang terakhir, menjaga keseimbangan di pasar saham. Selanjutnya adalah jenis-jenis stock split. Jenis-jenis stock split sendiri ada dua. Yang pertama itu split up dan yang kedua itu split down. Split up merupakan penurunan nilai per lembar saham sehingga jumlah saham yang beredar akan lebih banyak. Misalnya, stock split up dengan faktor pemecahan 1:2. Jadi, setiap satu lembar saham lama ditukar dengan 2 lembar saham baru. Sebagai contoh, harga saham sebelumnya 1.000 per lembar. Nah, setelah pemecahan, harga saham menjadi 500 per lembar. Jika Anda sebelumnya memiliki saham sebanyak 10 lot dengan harga 1.000 per lembar, maka saat ini Anda memiliki saham sebanyak 20 lot dengan harga 500. Dan yang kedua, split down. Split down merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham dengan cara mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya, stock split down menggunakan faktor pemecahan 2:1. Maksudnya adalah 2 lembar saham ditukar menjadi 1 lembar saham baru. Sebagai contoh, Anda memiliki saham sebanyak 10 lot sebesar 100 per lembar. Nah, setelah menggunakan aksi tersebut, harga saham menjadi 200 dengan jumlah saham sebanyak 5 lot. Berikut adalah beberapa contoh stock split yang pernah dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia Terbuka. PT BBCA melakukan stock split dengan rasio 1:5 pada tahun 2023. Sebelum stock split, nilai nominal saham BBCA adalah Rp62.500. Setelah stock split, nilai nominal saham BBCA menjadi Rp12.500. Contoh kedua dari PT Unilever Indonesia Terbuka. PT ini melakukan stock split dengan rasio 1:5 pada tahun 2022. Sebelum stock split, nilai nominal saham Unilever adalah Rp42.000 dan setelah stock split, nilai nominalnya adalah Rp8.400. Selanjutnya ada keuntungan dari stock split. Yang pertama, harga saham lebih terjangkau. Nah, bagi investor retail, harga saham yang lebih rendah setelah stock split membuat saham menjadi lebih terjangkau. Ini memungkinkan investor dengan dana terbatas untuk membeli saham perusahaan yang sebelumnya mungkin terlalu mahal. Yang kedua, meningkatkan likuiditas. Dengan jumlah saham yang lebih banyak beredar di pasar setelah stock split, volume perdagangan saham dapat meningkat. Hal ini dapat meningkatkan likuiditas, sehingga mempermudah investor untuk membeli dan juga menjual saham dengan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, menarik lebih banyak investor.
Harga saham yang lebih rendah setelah stock split bisa menarik perhatian investor retail dan institusional. Saham yang lebih murah seringkali menarik lebih banyak pembeli, sehingga dapat memperluas basis investor. Keempat, dampak psikologis positif. Harga saham yang lebih rendah setelah stock split dapat memberikan efek psikologis yang positif bagi investor. Investor sering merasa lebih nyaman membeli saham yang harganya lebih rendah, meskipun nilai perusahaan tetap tidak berubah. Hal ini bisa meningkatkan permintaan untuk saham perusahaan. Kelima, meningkatkan daya tarik pasar. Stock split dapat meningkatkan profil dan popularitas perusahaan di pasar saham. Misalnya, banyak media dan analis keuangan akan melaporkan tentang stock split yang bisa menarik lebih banyak perhatian dari investor. Dan yang terakhir, tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Stock split tidak mengubah nilai pasar perusahaan, meskipun jumlah saham meningkat, kapitalisasi pasar tetap sama. Ini berarti tidak ada risiko yang terkait dengan penurunan nilai perusahaan. Hanya ada perubahan teknis dalam distribusi saham. Adapun kerugian dari stock split, yang pertama, tidak meningkatkan nilai intrinsik perusahaan. Meskipun stock split dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan likuiditas, itu tidak menambah nilai intrinsik perusahaan. Nilai perusahaan tetap sama, hanya jumlah saham yang beredar yang berubah. Ini tuh berarti tidak ada peningkatan dalam kinerja keuangan atau prospek perusahaan. Kedua, peningkatan volatilitas atau fluktuasi harga. Setelah stock split, saham dengan harga lebih rendah mungkin mengalami fluktuasi harga yang lebih besar, karena saham tersebut menjadi lebih terjangkau dan lebih rentan terhadap pembelian spekulatif atau perdagangan yang lebih volatil. Ketiga, penurunan nilai pasar per saham. Harga saham lebih rendah setelah stock split dapat memberikan gambaran bahwa saham perusahaan dalam tanda kutip itu lebih murah. Ini bisa menyebabkan beberapa investor salah paham mengenai nilai sebenarnya dari saham tersebut dan menganggapnya kurang berharga atau lebih beresiko. Keempat, biaya administrasi dan pengelolaan. Perusahaan yang melakukan stock split harus menangani berbagai aspek administratif, seperti perubahan sistem pencatatan saham, pembaruan informasi ke publik, dan pengumuman terkait perubahan harga saham. Ini tuh bisa menambah biaya dan beban administratif. Kelima, mengundang spekulasi. Stock split bisa menarik investor yang hanya tertarik untuk berinvestasi jangka pendek dan mencari keuntungan cepat, bukannya berinvestasi jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga saham yang besar yang tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Dan yang terakhir, dampak pada perusahaan yang tidak stabil. Jika perusahaan yang melakukan stock split tidak memiliki dasar yang kuat atau stabil secara finansial, stock split bisa dilihat sebagai langkah yang dilakukan untuk menyembunyikan masalah keuangan. Investor bisa menilai perusahaan tersebut sebagai tidak sehat secara finansial, meskipun itu bukan tujuan dari stock split. Dan yang terakhir, kesimpulan. Stock split adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat saham lebih terjangkau dan meningkatkan likuiditas di pasar, yang dapat menarik lebih banyak investor. Meskipun ada keuntungan seperti peningkatan likuiditas dan daya tarik bagi investor, stock split tidak mengubah nilai intrinsik perusahaan dan dapat meningkatkan volatilitas harga saham. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum memutuskan untuk melakukan stock split, dan harus memastikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan tujuan jangka panjang mereka. Sekian penjelasan tentang stock split yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.